Pernahkah Anda merasa bahwa jika Anda memberikan lebih banyak cinta, lebih banyak kesabaran, atau pengorbanan yang lebih besar, seseorang yang bersikap buruk pada akhirnya akan luluh dan berubah? Harapan ini manusiawi, namun dalam psikologi, ini seringkali merupakan jebakan emosional yang berbahaya. Banyak dari kita terjebak dalam severe complex, sebuah kondisi psikologis di mana seorang merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan atau memperbaiki hidup orang lain. Hal ini diperparah oleh optimism bias, yaitu kecenderungan otak untuk percaya bahwa hal positif akan terjadi meskipun probabilitasnya kecil. Ego kita sering membisikkan bahwa kita cukup spesial untuk menjadi alasan seorang berubah. Padahal, menurut Aaron Beck, bapak terapi kognitif, perubahan perilaku yang bertahan lama hanya bisa terjadi melalui restrukturalisasi pola pikir internal individu itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran diri, kebaikan dari luar hanya akan dianggap sebagai angin lalu, atau lebih buruk lagi, atau bahkan bisa dianggap sebagai izin untuk terus berperilaku sama. Psikologi kepribadian mengenal konsep stability of personality. Menurut penelitian dari Robert Knapp, kepribadian seorang cenderung stabil setelah melewati usia dewasa awal. Kepribadian dibentuk oleh genetika dan temperamen, fondasi biologis Jekyll Hill, pola asuh, cara seseorang belajar mencintai dan dicintai sejak kecil, mekanisme pertahanan, cara otak melindungi diri dari rasa sakit yang seringkali bersifat otomatis dan tidak disadari. Kebaikan Anda mungkin bisa mengubah perilaku sementara karena mereka merasa tidak enak hati atau ingin membalas budi. Tetapi, kebaikan tidak bisa mengubah struktur karakter seperti tingkat empati, kejujuran, atau tanggung jawab emosional. Ketika kita terus memberikan kebaikan kepada orang yang menolak untuk introspeksi, kita beresiko terjatuh ke dalam pola codependency. Timon Kermak, seorang ahli dalam bidang ketergantungan emosional, menjelaskan bahwa individu yang terlalu fokus memperbaiki orang lain seringkali kehilangan identitas dan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam banyak kasus, kebaikan yang berlebihan justru menjadi enabling behavior, yaitu perilaku yang secara tidak sengaja memfasilitasi orang tersebut untuk tetap berada dalam pola buruknya. Karena mereka tidak pernah merasakan konsekuensi dari tindakan mereka, kebaikan Anda menjadi kasur empuk yang membuat mereka nyaman untuk tidak pernah berbenah. Salah satu tanda kedewasaan emosional yang paling sulit adalah menerima kenyataan bahwa kita tidak berdaya atas pilihan hidup orang lain. Menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri adalah resep pasti menuju kelelahan emosional kronis. Penelitian dari American Psychological Association menekankan bahwa perubahan yang sehat dimulai dari motivasi intrinsik. Anda bisa mendukung seseorang, memberikan sarana, atau menunjukkan jalan, tetapi individu tersebutlah yang harus memutuskan untuk melangkah. Tetaplah menjadi baik, tetapi jangan gunakan kebaikan Anda sebagai alat untuk mengontrol hasil atau mengubah sifat seseorang. Kebaikan harus diberikan karena itu adalah nilai hidup Anda, bukan karena Anda mengharapkan imbalan berupa perubahan karakter orang lain. Menerima bahwa tidak semua orang mau diselamatkan bukan berarti Anda jahat atau gagal. Itu berarti Anda menghormati batasan diri Anda sendiri dan menghargai kehendak bebas orang lain, bahkan jika pilihan mereka merugikan diri mereka sendiri.